terus menggembleng kader. Mbak Puan mampu menampilkan kepemimpinan yang lengkap, baik dari pengalaman di internal partai, pengalaman sebagai Menko PMK maupun juga 5 tahun sebagai Ketua DPR RI. Sehingga berdasarkan berbagai proses yang dilakukan, Mbak Puan merupakan Ketua DPR selanjutnya sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, sesuai dengan arahan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, Hasto mengatakan bahwa Ketua DPR ditunjuk kepada Puan Maharani periode 2024-2029. Ya, ini benar dikatakan Hasto Kristianto atas petunjuk Ibu Megawati. Apakah ini tidak dinasti? Ya, tentu saja adalah dinasti. Dengan ditunjuknya Puan Maharani untuk menjadi Ketua DPR RI kembali, otomatis masyarakat menanyakan, apakah ini bukan dinasti? Megawati tunjuk Puan Maharani lagi untuk jadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Wah, derek. Ngono kuwi lek Jokowi dibilang haus kekuasaan. Jarine dinasti. Nah, pertanyaanku kangge pendukung Banteng, ngono iku dinasti apa ora? Itu memang dinasti sebetulnya, tapi kan orang tidak mau melihat diri sendiri, tetapi yang terlihat adalah selalu kesalahan orang lain. Walaupun dirinya mempraktikkan dinasti, tetapi selalu mengatakan Pak Jokowi dinasti politik. PDIP menolak politik dinasti, tetapi prakteknya, PDIP melakukannya. PDIP menolak politik dinasti akibat majunya anak Jokowi sebagai cawapresnya Prabowo. Mantap. Tapi gue juga mau mengkritisi nih di dalam internal PDIP sendiri. Karena gini, mengajukan seorang presiden dan wakil presiden itu harus lewat partai politik atau gabungan partai politik menurut pasal 6A ayat 1 UD 45. Dengan asumsi itu, nantinya partai politik termasuk PDIP akan mengajukan putra-putri terbaik bangsa sebagai pemimpin selanjutnya. Berarti amanat UUD 45 bagus atau jeleknya pemimpin Indonesia tergantung oleh partai politiknya, termasuk PDIP. Pertanyaannya, kalau putra-putri terbaik bangsa yang harus diajukan, bukankah dalam menjadi ketua umum di PDIP harus putra-putri terbaik juga? Bukankah selepas nanti Megawati sudah bukan jadi ketua umum, harusnya ketua umum selanjutnya bukan anak dari Megawati atau keturunan dari Soekarno, tapi harus yang terbaik dari partainya juga. Bukankah PDIP juga harus menjadi contoh untuk politik Indonesia? Karena begini, salah satu fungsi PDIP adalah pendidikan politik dan kaderisasi. Jangan sampai ada the next Jokowi yang melakukan politik dinasti. Tapi kalau PDIP masih mengandalkan keluarga untuk memimpin PDIP, jangan salahkan kalau nanti ada lagi next Jokowi yang melanggengkan dinasti politik. Orang di internal PDIP juga mengandalkan keluarga dalam berpolitik. Iya, Gimana betul. menurut kalian? Iya, Coba betul. komen di bawah ya. Iya, betul. Keluar-keluar mengenai dinasti-dinasti PDIP. Tetapi ternyata memang masih melakukan praktek-praktek dinasti. Seharusnya untuk ketua umum PDIP bukan dari Megawati, dari anak Megawati seperti Puan. Harusnya tidak seperti itu. Kalau memang mau meninggalkan politik dinasti, tetapi kan pada kenyataannya kan tidak bisa. Bahkan cucunya sendiri juga sudah dikaderisasi untuk menjadi DPR. Megawati sedang memperkenalkan kepada cucu-cucunya untuk masuk di dalam politik. Apakah ini bukan dinasti politik, Bu? Itu ada 2 cucu saya. Ayo berdiri coba. Nih, ayo, jangan malu. Nih. No, ini putra-putrinya Mbak Puan. Mereka kenapa mau ikut? Karena katanya mau tahu kalau masuk politik itu gimana. Nanti boleh nggak panggil saya Mumu? Mumu kalau saya mau masuk politik boleh nggak? Sip. Gitu dong. Duduk gitu sayang. dong. Gitu. Lah piye, ini 2 sekolah luar negeri.
Itulah Megawati Soekarno Putri yang sedang memperkenalkan cucu-cucunya ke dalam dunia perpolitikan nasional. Emangnya nggak boleh keluarga Megawati untuk masuk dalam politik? Ya makanya kalau Jokowi anak-anaknya masuk politik juga tidak usah rame-rame, tidak usah menghujat, mengatakan politik dinasti. Kalau PDIP sendiri juga masih suka melakukan hal itu. Ayo. Ya ternyata dinasti juga. Megawati Soekarno Putri mempersiapkan Puan Maharani menjadi ketua umum PDIP. Hahaha, ditertawakan warga ya. Ternyata dinasti juga toh. Ayo, mau apa? Ayo Bu, aduh. Dan ini pendapat Ray Rangkuti mengenai politik dinasti. Ya, Bung Karno, Bu Mega bukan dinasti politik tetapi keluarga politik. Begitu katanya. Kalau saya ketua partai, anak saya jadi calon anggota DPR atau calon gubernur, itu bukan dinasti. Karena saya tidak duduk di jabatan elected official. Ya, anak saya yang mau masuk ke elected official. Tapi kami dinamakan keluarga politik karena ya anak saya karirnya di politik, saya karirnya di politik, mungkin nanti cucu saya karirnya politik ya, itu keluarga dinasti. Atau seperti Ibu Mega dengan Bung Karno. Bung Karno, Ibu Mega masuk ke politik jauh setelah Bung Karno tertiada. Anda nggak sebut itu dinasti karena tidak menyangkut, nggak ada di situ elected official di antara kedua mereka. Yang kedua sedang tidak menjabat. Nah, yang ketiga memang ada hubungan darah, tapi yang dua ini gugur, nggak ketemu. Nah, oleh karena itu yang saya sebut tadi, jangan diperluas. Seolah-olah karena diperluas itu, jadi seolah-olah semuanya pakai dinasti, kok kagak. Ibu Mega tuh yang nggak Ibu Mega. Itulah Ray Rangkuti yang mengatakan bahwa kalau Megawati bukan politik dinasti tetapi keluarga politik begitu ya. Berbeda dengan Jokowi, padahal sama-sama Gibran dan Kaisang adalah sama-sama anak presiden. Namun demikian ini berbeda. Ya berbeda pandangan. Padahal masih satu keluarga, maksudnya keluarga Jokowi dan keluarga Bung Karno ya, sama-sama anak presiden. Namun demikian karena tidak adilnya di situ, pandangan pengamat politik itu biasanya menurut daripada yang dia sukai atau yang dia dukung. Apakah semua dinasti politik? Lalu bagaimana pendapat Rocky Gerung mengenai dinasti politik? Menjalankan kewajiban untuk memimpin, kenapa enggak? Ya kita belum tahu nih tanggapan dari Bung Rocky nih. Ya justru itu masalah kompeten apa tidak. Jadi kompeten apa tidak dulu baru dia diedarkan lewat politik dinasti kan. Kan dasarnya begitu kan. Jadi bukan diselundupkan lewat konstitusi itu masalahnya. Apakah yang selama ini diselundupkan lewat konstitusi? Bukan sudah diselundupkan, dijadikan apa namanya itu barang bodong tapi dianggap legal. Kalau diselundupkan bisa juga kalau dia barang bagus. Ini barang bodong tapi dikasih bebas pajak gitu. Jelajahi cara baru mendapat. Menurut lu dinasti politik nggak apa-apa? Say it. Say it. Ya nggak ada. Ini human rights. Dinasti politik salah atau tidak? Human rights. Say it. It's not a question, Hari Putra. Ini bukan. This is your talk show. This is not my question. Ini enggak. Ini sebagai warga negara. Lu deh jawab duluan. Gue nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebagai warga negara nggak ada salah, Bang. Lu mau human rights harus konsisten dong. For certain level nggak apa-apa. Itu citizen rights. Tapi lu tahu, ketika dinasti politik berada atau terjadi di kabupaten, di beberapa daerah tertentu, kenapa? Lu tahu? Ya. Yang dihasilkan dari politik dinasti, tentu semua orang juga boleh maju, tentu semua orang boleh maju, tentu. Itu siapa namanya itu yang di Bogor, Rahmat Yasin family kena korupsi. Habis itu Ade Yasin kena korupsi. Rahmat Yasin kena korupsi, Ade Yasin kepilih lagi kan? Kan tetap rakyat yang milih kan? Gitu kan katanya orang-orang kan? Itu juga katanya Pak Jokowi, itu juga katanya Pak Gibran. Mereka bilang, ya kan yang milih rakyat. Gue nggak makan argumen itu, nggak. Gue soal human rights saja. Sebatas human rights, lu nggak bisa menutup hak setiap orang untuk dipilih dan karena memilih. di MK pernah digugat dan diterima oleh MK. Itulah kenapa gue sentimen. Iya, artinya partai politiknya harus terus gue sentimen sama Pak Jokowi karena dia adalah Presiden Republik Indonesia.
Ya, suaranya Panji sebagai merupakan public figure ya harus adil di dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat.